ngoperan langsung mulai. Jadi untuk konsulennya tuh kita ada 3 konsulen. Ini cara ngilangin ini gimana deh? Kita ada 3 konsulen. Ada Dokter Martin, Dokter Sarah. Dokter Sarah ini dari panggilan dari Dokter Siti Fatimah Zahra sama Dokter Tara. Nah, yang jadi koordinator akademiknya itu si Dokter Martin ini. Kita urusan tanda tangan jadwal itu urusan chief itu sama Dokter Martin. Terus untuk jadwal konsulen ini sebenarnya bisa dilihat. Jadwal konsulennya itu intinya Senin itu Dokter Martin, Selasa Dokter Tara, Rabu Dokter sorry. Senin Dokter Sarah, Selasa Dokter Tara, Rabu Dokter Martin, Kamis Dokter Martin, Jumatnya Dokter Sarah, dan Sabtu Dokter Tara. Jadi kita tuh bakal maksud sampai Sabtu, dari Senin sampai Sabtu, minggunya libur. Sabtu itu masuk biasanya tuh kalau misalnya belum ada yang belum ujian sama Dokter Tara. Jadi tuh kan ada anak bimbingan itu nanti bakal ujian sama Dokter Tara tuh. Nah itu biasanya masuk kan Dokter Tara. Atau kalau misalnya dokter Taranya bilang nanti semuanya masuk, ya semuanya masuk. Soalnya kesempatan kita hands on di USG itu cuma dari hari Sabtu. Jadi kalau menurut aku kalau misalnya Sabtu itu kalau ada yang belum ujian, terus walaupun Dokter Tara cuma bilang anak-anak bimbingan Dokter Tara aja yang masuk, tapi sayang banget sih kalau kalian nggak masuk, soalnya beneran kalian hands on USG itu cuma di setelah kesempatannya. Yang lain nggak bakal pegang lagi USG soalnya. Nah, kalau misal walaupun dokternya itu udah dibagi-bagi jadwalnya per hari itu satu dokter, tapi tetap aja dokternya itu biasanya bisa aja masuk kayak Dokter Martin. Dokter Martin tuh biasanya masuk kecuali hari Sabtu. Jadi selain jadwal dia itu kan ada Senin, Selasa sama Jumat kan. Dokter Martin tuh biasa termasuk. Nah, masuknya tuh biasanya dokternya tuh beda-beda tergantung jadwal USG-nya. Walaupun di sini itu nggak disebutin jadwal USG-nya kapan, tapi seingat aku Senin itu Dokter Sarah USG jam 10, Selasa itu Dokter Tara USG jam 9, Rabu Dokter Martin USG-nya tuh Dokter Martin aku lupa USG jam berapa, tapi dokternya tuh sudah datang pagi jam 7:30, dokter itu udah datang gitu. Jadi datang pagi pas Dokter Martin. Terus Kamis juga Dokter Martin, Jumat ini Dokter Sarah lagi. Dokter Sarah ini Jumat itu jam berapa ya? Jam 10 apa? Dokter tuh datangnya tuh rada mepet itu. Jadi kalau kalian mau datangnya siang gitu di jadwal Dokter Tara, Dokter Sarah itu kayak datang jam 8 lewat sebenarnya nggak apa-apa, tapi yang direkomendasiin aja takutnya ada kegiatan lain kan. Nah, dokternya tuh piket di hari itu tuh nggak cuma USG aja ya. Jadi ada foto konven, ada HSG tuh HSG itu apa ya? Apa aku lupa HSG tuh, pokoknya salpingografi bla bla, salpingografi, pokoknya yang ngecek USG kontras buat ngecek tuh fallopinya. Nah itu kalian juga bakal ngeliat, terus juga kalian bakal keliling kadang ke CT, kadang ke MRI. Nanti kalian kalaupun emang gak ada dokternya, bilang aja ke kakak-kakak yang di sana. Nah, kakak yang di sana tuh utamanya tuh izin ke Kak Alen. Kak Alen itu yang biasanya jadi partner dokternya kalau lagi USG gitu, dipanggil Kak Alen yang biasanya ngelapin, biasanya ngasih kertas pasien ke dokternya bla bla, itu Kak Alen. Nah, kalian ngomong aja ke Kak Alen, "Kak, kami izin ya mau keliling-keliling" gitu. Itu boleh banget. Kak Alen tuh ramah juga, staff-staff di sana juga baik kok sebenarnya. Kalian kenalan aja, sapa-sapa aja gitu. Jangan sombong-sombong amat gitu. Nah, terus jelajah radiologi nih ruangannya. Nanti kalian itu di ruang koas itu ada di ruang 9 ini. Ruang 9 ini walaupun tulisan atau ruang recovery pasien, kalian masuk aja, itu nggak apa-apa, itu ruang belajar kita. Terus ruang dokternya itu ini. Kalian kalau mau ke ruang dokter itu lurus aja dari ruangan koasnya. Terus perlengkapan dan aturan dasar kalian tuh yang wajib itu pasti pakai kartu identitas, itu lanyard RSSF sama yang tali birunya itu wajib. Soalnya beberapa kali kami ditegur kayak, "Mana lanyard yang dari RSSF-nya kok nggak dipakai?" gitu, ditegur. Nah kalian harus pakai itu. Terus scrub biasa lah, kalau juga tetap pakai scrub abu-abu sama pakai Snelly kalau Senin. Snelly juga kemarin tuh aku cuma pakai pas apel aja sih, selebihnya nggak dipakai lagi, gak apa-apa. Terus juga direkomendasiin pakai pas pemaparan presentasi nanti, yang aku bakal jelasin presentasi apa. Nah kalian tuh datang maksimal lah 7:30 lah, walaupun nanti itu bakal ada dokter yang ngaret, cuman datang lah jam segitu, jangan siang-siang banget. Untuk jadwal pulangnya itu biasanya ngikutin dokter. Nah, dokter yang pulang cepat tuh biasanya Dokter Martin sama Dokter Tara. Dokternya tuh bakal bilang kalian balik lah. Nah, biasanya balik itu jam 12, jam 1, jam setengah 2 tuh udah balik. Kalau yang pulangnya sore biasanya Dokter Sarah. Dokter Sarah tuh soalnya jadwal USG-nya tuh rada siang.
rada siang tuh sebenarnya tuh bukan karena jadwal siang, karena dokternya ngaret. Jadi biasanya tuh dokter tuh misalnya jadwalnya jam 10, datangnya tuh jam 11. Nanti tuh jadi kepotong kan sama zuhur, pasiennya masih ada. Terus lanjut lagi sampai jam 2, jam 3. Kami bahkan hari Senin tuh pernah sampai jam setengah 5. Soalnya oh iya, jadwal dokter Sarah tuh hari Senin tuh jam 12 katanya. Nah, kemarin itu aku tuh gak tahu jadwalnya jam 12 itu emang karena jam 12 atau karena dokternya itu ada rapat sama petinggi RS-nya, sama direksi RS. Jadi diundur kah atau gak tahu gimana, tapi kemungkinan besarnya jam 10, soalnya rata-rata dokternya itu jam 9, jam 10 gitu USG-nya. Terus jangan ribut di ruang tunggu pasien, soalnya kan bakal ramai pasien tuh. Jadi kalau kalian dalam ruangan koas itu mau ketawa-tawa, mau ngobrol gede-gede itu sebenarnya nggak apa-apa, soalnya nggak terlalu kedengaran dari luar sampai luar gitu. Cuman pastiin pintunya tutup rapat-rapat aja. Kalau misalnya kebuka dikit tuh pasti bakal kedengaran banget gitu. Terus kakak radiologi di sana tuh siapa aja, kayak terutama kalian ya, kalian harus tahu nama kalian gitu. Kalian tuh yang jadi partner USG, dokter-dokternya. Terus isi logbook juga, presensi dan kapok kepulangan. Terus jangan lupa dokumentasi kegiatan nanti di akhir hari itu, misal hari Sabtu nanti kasih aja ke chiefnya. Nanti itu bakal lu buat notulensi yang harus dikumpulin di RSSF. Terus juga yang penting, kalau kalian minjem proyektor, itu ada proyektor radiologi, kalian pinjam aja ke admin depan. Kalau misalnya admin depan yang bilang nggak ada deh, kalian bilang aja, ada kak, kami kemarin minjem di sini gitu. Soalnya kemarin kami tuh sempat minjem ke Komkordik, di Komkordik itu dimarahin, kayak ada kok deh di radiologi, ternyata emang ada. Setelah dicari-cari, kakaknya mager aja ngasih ke kita. Terus untuk operan konsulen atau pembimbing atau DPJP masing-masing dokter. Yang pertama dokter Sarah. Dokter Sarah ini beliau tuh jadwalnya Senin sampai Jumat kan. Nah, kalau misalnya kalian mau USG sama beliau tuh bakal nanya-nanya. Even bakal ditanya kayak tombol-tombol di USG-nya, misal M button atau enggak. Terus ada apa lagi ya, yang tombol B button kalau nggak salah. Nah, itu gunanya apa? Nah, terus juga bakal ditanya kayak untuk ngelihat vaskularisasi itu ntar pencet apa. Nah, itu pencet tombol DW atau PW gitu. Nah, itu kemungkinan besar bakal ditanya. Soalnya kemarin kami sempat ditanya. Terus yang paling penting itu tahu anatominya sih. Nah, terutama anak-anak bimbingan dokter Sarah, nanti hari Senin tuh pasti pagi-pagi tuh dibagikan anak-anak bimbingannya. Nah, itu kalian harus sudah tahu anatominya. Soalnya tuh bakal ditanya-tanya, terutama anak bimbingan. Nanti dokter Sarah bakal tanya, siapa anak bimbingan saya gitu. Kalaupun nggak ditanya bakal ingat, bakal ditanya. Kayak kemarin tuh aku anak bimbingan beliau kan, ditanya-tanya, Syami ini apa. Nah, kalau misalnya kagak bisa jawab, dokternya bakal bercanda aja sih, jokingly bilang, aduh gimana sih, udah belajar belum, bercanda-bercanda aja. Dokternya chill sebenarnya, cuman ya kalau bisa kasih impresi yang baik ya. Jadi mau gak mau jawab aja dokternya nanya apa gitu. Terus yang diambil nilai itu cuma anak bimbingan beliau aja utamanya. Nah, beliau itu ngambil nilai itu dengan cara nanti tuh kalian bakal presentasinya itu per kelompok. Nah, kalian kemarin tuh 9 orang, kalian juga 9 orang kan. Nah, 9 orang dibagi 3 kelompok, jadi 3-3-3. Nanti bakal dikasih materi satu kelompok tuh materinya, per kelompok itu materinya tuh sama aja sebenarnya dari gerbong-gerbong lalu. Ada CT scan kepala, ada konven abdomen sama konven urogenital. Nah, nanti itu biasanya sih dari gerbong-gerbong lalu, dari operan-operan lalu itu yang maju itu cuman anak-anak bimbingan dokter Sarah aja. Tapi kemarin tuh kami disuruh maju semua, nggak tahu kenapa ya, soalnya ini baru pertama kali juga kami disuruh maju semua. Nah, terus juga dokter Sarah tuh demand untuk ngasih PPT materinya itu kalau udah bisa selesai itu besokannya atau lusanya. Jadi hari Senin kita dikasih materi, kalau bisa Selasa sama Rabu tuh udah kelar. Soalnya bisa aja dokternya tuh minta majunya lebih awal gitu dari jadwal beliau. Walaupun jadwal beliau itu kan Senin sama Jumat. Nah, kemarin sih kami tuh Jumat majunya. Terus juga anak bimbingan gerbong-gerbong yang lalu juga majunya itu Jumat. Jadi kayak nggak tahu kenapa dokternya minta cepet-cepet, tapi jaga-jaga aja. Terus anak bimbingannya itu ada Davin, Nasyo sama aku. Terus selanjutnya Dr. Martin ini ujiannya lisan di kursi panas. Kursi panas tuh maksudnya nanti
bakal duduk bareng beliau di dalam ruang dokter. Ini ruang dokternya begini ya. Nanti bakal ada kursi-kursi isinya 9 biji, itu kalian bakal duduk di situ nontonin teman yang lagi maju sama yang lagi ditanya-tanya sama dokternya. Nah, hari Rabu itu jadwal dia kan hari Rabu Kamis. Nah, di hari Rabunya yang bakal ditanya itu, kalau dari 2 gerbong yang lalu itu anak bimbingan beliau aja ditanya-tanya tentang CT scan toraks. Nanti bakal ada nyanyiannya, kalian ikutin. Kayak misalnya kalian biasanya tuh kalau misalnya CT scan toraks itu dari pusat dulu baru ke perifer. Jadi kalian lihat dulu dari jantungnya atau jadi CXR atau rasio kerot jantung sama parunya, rasio pembesaran jantungnya, pokoknya itulah CXR-nya. Nanti kalian hitung CXR-nya di bawah 50% atau lebih 20% atau berapa persen, terus tanpa kardiomegali atau dalam batas normal, terus nanti dihitung lagi juga dari mediastinum, dari aortanya, pokoknya ada alur yang kalian baca aja dari operan yang udah ada di file-file itu. Terus besokannya hari Kamisnya itu kalian tuh bakal ditanya semua. Dokternya tuh biasanya hari Rabu tuh ngomong, nanti besok belajar ya. Yang anak bimbingan saya belajar fotopolos abdomen 3 posisi, yang lainnya belajar fraktur sama belajar CT scan kepala. Nah, itu apa pelajaran tuh semuanya bakal ditanya-tanya. Kemarin anak-anak dokter, anak bimbingan dokternya tuh ditanya hari pertama toraks tadi kan, hari kedua dari fotopolos abdomen. Nah, ditanya tuh bahkan sampai ini guys, kalian tuh sampai nyimpulin ini penyakitnya apa. Terus ini kenapa terus juga dokternya bakal nanya kenapa disebut penyakitnya itu. Misalnya pas fotopolos abdomen tuh kan ada penyakit ilius obstruktif letak tinggi sama penyakit letak tinggi sama letak rendah. Nah, gitu-gitu deh. Nanti kalian tanya kenapa alasannya letak sekian gitu. Terus juga kenapa disebut penyakitnya ini, itu bakal ditanya, kalian harus ada alasannya gitu. Nah, terus untuk anak-anak yang selain bimbingan beliau sih kemarin ditanya tuh tentang ini ya, tentang fraktur. Jadi CT scan kepala tuh kita nggak ditanya kemarin. Nah, anak bimbingannya tuh Rania, Bintang, Dinda. Oh ya, Dr. Martin ini rada strict soal nilai, rada pelit nilai. Jadi terus juga dari operan yang lalu tuh dokternya itu sempet kayak nyeramahin mahasiswa kalau nggak bisa jawab selama 20 menit. Cuman syukur-syukur kemarin tuh Bintang, Rania sama Dinda tuh bisa jawab. Jadinya kemarin nggak diceramain, cuma ditanya aduh gimana sih, gitu lah, tipikal konseling lah. Kalau misalnya kita gugup gitu bakal dibilang gitu. Cuman untungnya kemarin mereka nggak diceramahin karena mereka bisa jawab. Terus Dokter Tara diambil jadwalnya tuh Selasa sama Sabtu. Nah, untuk Dokter Tara ini harus udah paham USG sama udah paham anatominya tuh dari Selasa. Soalnya kenapa? Dari operan lalu itu anak Dokter Tara pernah ngambil nilai hari Selasa, walaupun 2 gerbong lalu itu ngambil nilai hari Sabtu. Tapi enggak dari gerbong aku ngambil hari Sabtu, tapi gerbong lalu tuh harus ngambil hari Selasa. Jadi mereka Sabtu nggak masuk lagi gitu. Jadi jaga-jaga aja hari Selasa tuh anak bimbingannya udah harus paham lah anatomi USG. Nah, yang diambil itu USG fast itu kalau ditanya USG fast itu apa untuk trauma bla gitu. Pokoknya indikasinya apa, singkatan kepanjangannya apa. Terus juga bakal ditanya tentang organ-organ di abdomen, kayak kalian disuruh cari hepar lobus kiri, cari hepar lobus kanan, terus juga cari gallbladder, cari pankreas, cari lien, cari ginjal tuh bakal ditanya. Terus kemarin juga bahkan aku sempet disuruh cari vesika urinaria gitu. Jadi pahamilah organ-organnya, kayak penampakan organnya ini isoekoik, anekoik, bla gitu. Kalian cari di file yang udah dikasih. Terus juga sebenarnya tuh beliau tuh bakal ngajarin ya awal-awalnya kayak cara megang prop yang benar, cara alur USG untuk abdomen bakal gimana. Tapi dokter itu ngajarinnya cuma nge-review singkat aja gitu. Tapi terus juga yang selain anak bimbingan beliau juga nanti bakal dikasih kesempatan buat hands on. Tapi yang dinilai itu cuma anak bimbingan beliau aja. Oke, itu aja sih. Sisanya itu overan Chief sama Sekre. Ini baca aja. Kalau Chief yang ada yang mau ditanya, Chief sama Sekre ada yang mau nanya ke aku, chat aja. Oh, udah nih.